Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau naikkan pujian kita lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita berkumpul bersama pagi hari ini dalam program Selamat Pagi Sahabat. Sebelum kita mulai sharing firman pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena atas kemurahan dan kasih setiamu, kami bisa kembali menyambut hari baru. Karena anugerah-Mu sangat besar bagi setiap kami Tuhan. Bapa, kami mohon hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap hati kami, dimanapun kami berada. Engkau yang buka hati setiap kami Tuhan, Engkau yang siapkan hati setiap kami untuk kami mau menerima sharing firman pada pagi hari ini Tuhan.
kiranya kuasa-Mu yang mengalir atas hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan apa yang menjadi rema bisa menjadi berkat yang bertumbuh dan berbuah dimanapun kami berada bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Program kami pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan satu pujian pagi hari ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi kita menyanyikan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkan ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Sabtu luar biasa di mana kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan di minggu ketiga bulan Agustus, di mana besok Tuhan kami bisa beribadah, juga berkumpul bersama keluarga, bisa saling merayakan kemerdekaan negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan yang ke-80 tahun. Kami bisa bersama keluarga, sama-sama mengalami Family Fun Day, di mana besok sekeluarga bisa berlomba, bisa berkumpul, berbahagia, bertawa bersama Tuhan setelah kami beribadah. Oh, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau selalu tahu isi hati kami, Kau selidiki hati kami Tuhan, baik dalam kesesakan maupun dalam kemenangan. Saat kami ada di bawah, di lembah, saat kami ada di puncak Tuhan, Kau selalu mengenal hati kami.
Ini hati kami ya Tuhan, hanya ingin menyenangkan-Mu saja. Biarlah pagi hari ini kami terus berdoa, tidak jemu-jemu. Kami berdoa buat semua para sahabat Tuhan, keluarga sahabat dari GPI Lampir Tengah Raya di program Selamat Pagi Sahabat. Biar yang masih lemah tubuhnya Kau kuatkan ya Tuhan, Kau berikan mukjizat kekuatan. Bagi yang sakit Tuhan, Kau berikan mukjizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat tidak ada lagi yang sanggup, kami harapkan, bahkan dokter berkata kemungkinan itu kecil, tapi kami masih punya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Setiap permasalahan kami dalam keuangan, dalam keluarga, mungkin yang terlibat dalam hutang, terlibat dalam pergumulan pekerjaan karena belum punya pekerjaan, terlibat dalam bisnis yang mungkin mengalami kemacetan. Kami berdoa kuasa Tuhan sanggup mengulurkan tangan-Mu terulur untuk memberikan mukjizat ya Tuhan. Pagi hari ini, biarlah hati kami terus melekat padamu, roh kami kuat, iman kami kuat. Kami menyambut hari ini dan besok Tuhan dalam tangan-Mu penuh dengan kemenangan. Tuhan Roh Kudus, ajari hamba-Mu, biarlah berbicara dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah roh wahyu hikmat dan pengertian menyertai kami semua Tuhan di keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Berkati semua keluarga besar Selamat Pagi Sahabat, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, baik yang ada di dalam kota, di luar kota maupun di luar pulau, sampai ke pelosok-pelosok negeri semua Tuhan. Kau berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang menerima berkat Tuhan, untuk kita terus memuji dan menyembah Dia, diberikan kesehatan, dicintai, dibentuk. Katakan dengan iman, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Kita berjumpa di program Selamat Pagi Sahabat, di mana hari ini walaupun kita punya kehidupan satu hari lagi, tapi ingat baik-baik, jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan beri dengan seenaknya kita sendiri, saudara. Hari ini kita harus terus belajar bahwa hari demi hari Tuhan tuh ingin kita punya paradigma baru. Yang paham katakan, saya paham. Itulah kenapa hari demi hari Anda bisa melalui banyak masalah, itu tidak bisa dengan urapan yang kemarin. Anda bisa mengalami banyak hal, tantangan hari ini Anda bisa menang, itu bukan dengan paradigma minggu lalu, saudara. Bukan dengan paradigma tahun lalu. Itulah kenapa setiap hari Tuhan ingin kita belajar, duduk di bawah kakinya, kita menerima hikmat Tuhan, menerima urapan yang baru, berkat yang baru, dan terus andalkan Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selama kita mengandalkan Tuhan, hidup kita tidak pernah akan dikecewakannya. Yang setuju katakan yes. Nah, pagi hari ini walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi jangan khawatir. Kita tetap bisa sharing. Anda juga tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa saling mendoakan, di mana Anda bisa, kalau ingin didoakan, Anda bisa share di kolom komen, atau Anda bisa japri di WhatsApp hotline GPI Lampir Tengah Raya. Kalau Anda ingin lewat by phone, Anda bisa hubungi di GPI Lampir Tengah Raya di telepon sekretariat. Nah, pagi hari ini kita harus ingat, kita melakukan namanya komunitas udara, sel grup udara, komsel udara. Sehingga dimanapun kita, kalau jam 5 pagi Anda belum bisa bangun, Anda bisa klik YouTube GPI Lampir Tengah Raya jam berapapun, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita sama-sama sharing dengan judul paradigma baru, saudara. Saya membawakan sedikit ayat, namun apa yang saya pahami, saya akan coba sharingkan sehingga kita bisa mudah dalam memahaminya. Kita lihat di Roma pasal 12, ayat yang kedua, di terjemahan baru edisi 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Nah, minggu lalu saya sudah sharing ayat ini. Anda bisa dengarkan Selamat Pagi Sahabat yang minggu lalu, Saudara. Nah, hari ini kita lanjutkan. Karena setiap kali Anda bersama dengan keluarga besar GPI Lamber Tengah Raya, ingat baik-baik, channel ini bukan channel milik saya. Channel YouTube ini bukan milik GPI Lamber Tengah Raya. Channel ini adalah channel Anda semuanya, di mana kami melayani, kami terpanggil untuk melayani kita, untuk kita sama-sama bertumbuh, Saudara. Sehingga saat Anda meng-share YouTube ini, Anda pasang lagi untuk menguatkan lagi, kita akan mengalami pertumbuhan. Karena setiap kali kita sharing, kita mengalami sesuatu yang baru, yang juga katakan yes. Di Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2 bahwa kita diubahkan melalui pembaruan pikiran. Nah, saya coba baca, Saudara, sebuah literatur yang banyak sekali saya baca. Salah satunya adalah dari Stephen Covey. Stephen Covey ini pengarang dari luar negeri, di mana usia beliau sudah 90 tahun lebih, dan waktu itu beliau mengalami kecelakaan dan sudah meninggal. Tapi bukunya saya baca dikatakan apa itu paradigma, gitu kan? Kita bicara mengenai paradigma baru. Apa itu paradigma? Paradigma itu menurut beliau adalah cara kita memandang sesuatu, cara kita memandang sesuatu berupa pola pikir. Karena kalau Anda belajar sesuatu, Anda melihat sesuatu, Anda belajar dari kejadian, Anda melihat banyak kejadian yang setiap hari kita lalui, baik itu di jalan, di kantor, di sekolah, dengan sharing dengan teman, saat kita di gereja, dengan semua banyak hal komunitas kita kumpul, kita akan lama-lama punya pola pikir, punya cara pandang. Dari pola pikir yang masuk, kita akan punya kerangka acuan. Oh, kalau ngatasi masalah A, maka kerangka acuannya ke arah yang ini. Kalau kita menghadapi masalah yang namanya masalah yang B, jadi dari pola pikir kita akan tidak sadar kita otomatis punya kerangka acuan, maka saya harus melakukan yang ini. Nah, dari paradigma itulah Stephen Covey ngomong, cara kita memandang sesuatu berupa pola pikir, kerangka acuan, dan lama-lama jadi keyakinan. Keyakinan Anda dan saya yang memengaruhi sikap. Kenapa orang tuh bisa sangat benci dengan orang yang beragama lain? Ya karena dia selalu mendengarkan, mengizinkan mata dan telinganya melihat sesuatu yang membenci agama lain. Itu akan mengaruhi sikap, akan mengaruhi perkataan, akan mengaruhi perilaku kita. Maka sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, kalau kita bisa ketemu sama orang lain, pasti dia akan dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dengan siapa dia bergaul, dengan apa dia berkumpul dan melakukan apa, dengan siapa dia berkonsultasi, dengan siapa dan dengan apa lingkungan sekitarnya, itu akan mengaruhi pola pikirnya, kerangka acuannya, keyakinannya, sehingga mengaruhi sikap orang itu, mengaruhi perkataannya, mengaruhi perilakunya. Paradigma itu seperti kita memakai kacamata. Stephen Covey merangkum ada 3 paradigma pada umumnya. Yang pertama paradigma tentang diri sendiri. Yang kedua paradigma tentang orang lain. Yang ketiga, kalau lebih dalam lagi, Anda akan masuk yang namanya paradigma tentang kehidupan. Jadi paradigma itu seperti kacamata kita dalam memandang. Ketika paradigma Anda dan saya berubah, kacamata kita kalau kita pakai selalu dengan sudut pandang kita. Kalau kacamata kita plus atau minus, kita pakainya kacamata kita sendiri, kita nggak memakai kacamata orang lain, maka kita bisa banyak mengalami kesalahan dalam mencari solusi. Ketika paradigma kita berubah, paradigma yang baru itu akan memungkinkan kita melihat sesuatu, melihat dunia dengan
cara yang baru, memandang dunia dengan cahaya yang baru, dengan sinar yang baru yang berbeda. Saya pernah sharing beberapa saat lalu, saya sharing ke ibadah raya juga, kita ini bukan orang sakit yang berusaha disembuhkan, bukan. Masih ingat? Kita ini adalah, Anda dan saya adalah orang sehat yang kalau penyakit itu datang, maka kita melawan penyakit yang datang. Karena kita ini orang sehat. Karena kita ini diciptakan Tuhan sungguh amat baik, yang juga katakan yes. Dan ini kacamatanya harus benar, saudara. Kalau Anda merasa terikat dengan narkotik, Anda terikat dengan narkoba, Anda terikat dengan pornografi, Anda terikat dengan tayangan-tayangan cabul, Anda terikat dengan rokok, dengan vape, dengan apapun Anda terikat. Ingat baik-baik, kita ini bukan orang terikat. Bukan orang terikat yang mencoba dilepaskan, bukan. Tapi kita ini adalah orang bebas. Tapi karena kita melakukan sesuatu yang salah, kita menjadi terikat, maka harusnya kita bebas. Memang dari asalnya kita bebas, maka kita mesti melawan keterikatan itu. Yang setuju katakan yes. Begitu juga kalau kita bicara mengenai keberdosaan. Anda dan saya ini bukan orang berdosa yang berusaha hidup kudus. Karena kita sudah disucikan. Dosa kita sudah ditebus oleh Sang Juru Selamat, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah untuk menebus dosa Anda dan saya. Maka kita ini bukan orang berdosa yang berusaha hidup kudus. Tapi kita ini yang sudah dikuduskan, kita menjadi kudus. Kita adalah orang kudus yang tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik kita memerangi dosa kita. Yang paham katakan yes. Nah, perubahan paradigma ini, kalau Anda sadari, Anda bisa sadar dengan tiba-tiba. Tapi juga ada orang yang sadarnya lambat, sehingga butuh secara bertahap, saudara. Itulah kenapa butuh untuk merendahkan hati, belajar mendengarkan orang lain. Jangan menganggap diri kita yang paling benar. Jangan menganggap diri kita yang paling pintar. Jangan menganggap diri kita nggak butuh bantuan orang lain. Dan yang paling parah, kalau sampai Anda berkata, aku nggak butuh gereja, aku nggak butuh Tuhan. Itulah kenapa kadang perubahan paradigma ini ada yang bisa langsung tiba-tiba disadarkan. Tapi juga ada beberapa orang yang terkadang membutuhkan kesadaran ini, perubahan paradigma ini dengan bertahap, saudara. Itulah kenapa semakin punya usia kita semakin lebih, semakin berumur, supaya paradigma Anda tuh bisa berubah. Hindari drama-drama dalam hidup, saudara. Hindari iri hati, hindari hal-hal yang negatif, yang lain-lainnya. Karena hal negatif itu kan banyak. Anda nggak negatif, tapi dideketin sama orang yang negatif, Anda tertarik. Anda tidak ada punya maksud hati untuk berpikir mencelakai orang lain, tapi karena Anda mengizinkan telinga, mata, dan hati Anda dihasut oleh orang lain, maka Anda akan terjebak dengan hal-hal negatif. Nah, semakin usia kita bertambah ini, kita hindarilah ketemu sama orang-orang toksik, saudara. Orang-orang yang membuat Anda tuh bukannya semakin dekat sama Tuhan, tapi membuat orang-orang tuh semakin membuat Anda jauh dari Tuhan. Harusnya Anda bisa mengajak mereka untuk masuk dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu akan membebaskan mereka yang negatif. Bukan kita yang tertarik kepada yang negatif. Kalau Anda bisa paham hal ini, hidup Anda akan bisa tenang, dan hidup hari Anda akan bisa positif bersama Tuhan. Yang juga katakan yes. Nah, bagaimana mengalami perubahan paradigma baru? Bagaimana supaya kita tuh ngalami perubahan paradigma, menjadi paradigma kita menjadi baru? Yang pertama saya catat,
Apa yang kita beri makan kepada pikiran kita menjadi pola pikir kita, saudara. Makanya hati-hati saat Anda memberi makan pikiran kita, saudara. Hati-hati saat apa itu Anda izinkan itu pelan-pelan masuk. Anda pertama tidak menanggapi, hanya baca, lama-lama tertarik, malah dicari. Di YouTube malah dicari, digali. Anda kasih makan pikiran Anda. Apa yang kita beri makan pada pikiran kita, itu jadi pola pikir kita. Nah, itulah kenapa pikiran yang benar tidak akan tetap tinggal secara otomatis dalam pikiran kita. Tidak akan. Saya ulangi lagi. Pikiran atau mindset yang benar itu tidak akan tetap tinggal secara otomatis dalam pola pikir kita. Tapi pikiran yang benar itu harus dibantu, harus didisiplinkan sehingga benar terus, karena kita bantu tetap benar, terus disiplin dengan benar. Demikian pula pikiran negatif tidak akan pernah pergi selamanya atau tiba-tiba hilang otomatis dalam pola pikir kita sebagai manusia. Nggak akan. Tapi pola pikir negatif yang datang tiba-tiba ataupun pelan-pelan itu memang harus disingkirkan, harus dilawan, saudara. Itulah kenapa saat pola pikirnya kita sudah nggak bisa sehat. Saya seringkali ngomong belak-belakan sih sama keluarga saya, sama anak saya. Saya ngomong kalau saya lagi error karena jengkel atau apa, saya ngomong, Koko, Mam, sayang, saya ngomong sama istri saya, tolong aku dikasih gambaran yang benar, karena saya lagi bodoh, lagi jengkel, lagi goblok. Jadi saya akan berusaha terus berjuang bagaimana pola pikir saya itu bisa benar. Maka saya butuh bantuan, tolong dibantu karena lagi bodoh. Saya mau mendisiplin, saya tidak mau teracuni oleh hal yang nggak perlu. Saya nggak mau mengizinkan yang negatif itu masuk. Saya mau menyingkirkan. Lah sekarang ini saya lagi bodoh. Saya kan ngomong belak-belakan. Tolong saya dibantu. Itulah kenapa menyerah saat kita memang butuh bantuan orang lain tuh bisa jadi pilihan untuk Anda bisa punya pola pikir yang benar. Kita akan dibantu oleh teman komsel kita akan dibantu oleh gembala kita akan dibantu oleh mentor kita, dan kita akan sangat amazing dengan hasilnya kalau kita mengizinkan orang lain untuk membantu kita. Kita akan tahu hasil yang terbaik itu kadang datangnya karena kita duduk diam di kaki Tuhan, dan saat kita membuka hati kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, dan dia bisa memberikan kita dengan nasihat yang bijak sesuai dengan buah kebenaran dari Tuhan. Maka sabar itu pasti saat kita ingin mendapatkan paradigma baru. Yang kedua, jangan menyerah untuk kita terus maju dalam Tuhan, yang juga katakan yes. Saudara, kita nggak bisa menghentikan burung terbang di atas kepala. Kita nggak bisa menghentikan burung-burung terbang di atas kepala. Tapi Anda dan saya bisa menghentikan burung-burung ini untuk tidak membuat sarang di rambut kita, saudara. Anda pernah ngalami? Saya pernah. Di mana gitu, saya nggak tahu apakah karena minyak rambut saya atau karena parfum, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba tuh ada lalat yang muter-muter. Ya sudah, kita jangan diam aja, dia akan diam, takutnya bertelur. Kita bisa menghentikan juga kok binatang-binatang yang terbang di atas kepala kita. Anda bisa menghentikan, jangan sampai dia membuat sarang di rambut kita. Betul kan? Sama dengan pikiran buruk. Pikiran buruk itu bisa datang, tapi pikiran buruk itu tidak harus tinggal. Ya kan, saudara? Ada hal yang dibisikin sama
iblis, nanti kayak gini loh ya. Jadi kamu mesti waspada, kamu harus begini, diantisipasi begini. Sebentar, Anda harus minta hikmat Tuhan. Tuhan, masa sih saya harus membalasnya? Masa sih saya harus memikirkan hal yang kayak gitu sampai separah itu? Seandainya itu parah orang lakukan, jatuhkan kita, tak rasa lebih baik orang menjatuhkan kita. Ingat, minggu lalu saya sudah sharing, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pikiran buruk bisa datang, tapi pikiran buruk tidak harus tinggal. Kita harus dengan sengaja menaklukkan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang Yesus katakan, yes, ketik di dalam chat. Kita harus dengan sengaja menaklukkan pikiran buruk dengan kebenaran firman Tuhan. Yang Yesus katakan, yes, saya mau. Amin, saudara, amin. Nah, itulah kenapa pola pikir itu nggak mungkin diubah tanpa mengubah isi pikiran kita. Itulah juga, percayalah bahwa apa sih arti kata bersyukur? Kan saya pernah sharing, kalau doa kita dijawab Tuhan, maka kita mengucapkan thank God, terima kasih Tuhan. Tapi saat doa kita tuh menunggu waktu untuk dijawab, maka kita bisa mengucapkan syukur. Bersyukur tuh artinya percaya bahwa segala sesuatu telah Tuhan Yesus selesaikan untuk Anda dan saya. Yang juga katakan yes, sehingga Anda dan saya itu bisa menjalani kehidupan dengan masuk akal dan tanpa kekhawatiran. Nah, itulah namanya ucapan syukur. Jangan isi pola pikir Anda dengan pola pikir yang lama. Nah, mana bisa toh? Kalau kayak gini terus ya mana bisa? Loh, saudara, saya pernah punya masalah berat dan saya punya banyak orang-orang yang saya pernah sharing. Saya coba kuatkan, saya coba doakan, saya juga bela-belaan sharing. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa pada saat mereka tuh pola pikirnya sudah benar sesuai firman Tuhan, isi pikirannya sudah dibongkar, yang buruk itu, negatif itu dibongkar, pola pikir lama dibongkar, diberikan pola pikir yang baru yang dari Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang kita tidak pernah pikirkan tuh mendatangi loh saudara. Selesai dengan sendirinya loh saudara. Bahkan berapa kali saat Anda punya masalah berat, terus kita ini membantu masalah orang lain, tiba-tiba saat kita membantu masalah orang lain, tiba-tiba masalah kita bisa dapat hikmat untuk kita selesaikan dengan cara yang amazing, yang ajaib. Hanya gara-gara kita membuka hati untuk membantu masalah orang lain. Itu artinya apa? Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah kita yang di dalam kepala ini terus-terusan bersarang. Tuhan menginginkan sesuatu yang terus baru, sesuai dengan hikmatnya tiap hari. Itulah satu-satunya cara untuk mengubah pemikiran bawaan yang lama. Oh, kalau dalam stok gudang kan ada, kalau kita dalam pergudangan, kalau kita kerja di bagian gudang kan ada istilah first in, first out, ya kan? Sistemnya FIFO, first in, first out. Masalah lama, pola pikir masuk ke gudang pikiran, yo keluar dulu. Kalau barang lama nggak dikeluarkan, expired date, saudara. Maka salah satu cara untuk mengubah pemikiran bawaan yang lama di dalam pikiran bawah sadar, itu harus keluar dengan cara mengisi pikiran sadar kita dengan informasi yang update, yang baru, tentang kebenaran firman Tuhan yang Yesus katakan, yes. Makanya kenapa kalau diisi yang baru itu kadang-kadang sakit. Wah, kok nggak nyaman ya Pak ya? Ya jelas nggak nyaman, nggak sesuai dengan daging kita. Udah terbiasa enak, ya kan? Ya tapi kalau terbiasa enak terus nggak dibongkar ya selamanya ya gini terus, nggak kemana-mana sudah. Orang dibawa naik Tuhan ke naik gunung, memangnya naik gunung itu nggak capek? Kan ya butuh stamina toh saudara, ya kan? Lah wong anak saya, ya kan,
Melvin, Valen, Brandon kalau ujian karate aja sebelum ujian latihannya tambah keras, saudara. Masuk dalam masa training TC, di TC sama sensei karate. Kenapa? Sebelum lomba? Ya karena harus dibiasakan. Daging ini kalau nggak dilatih ya nyaman. Kalau saya nggak olahraga, nggak mau diet ketat, ya mohon maaf saudara, badan saya akan jadi berlemak lagi kan gitu kan. Sesakit apapun jalan yang kita lalui, kalau Tuhan yang menuntun melewatinya, di ujungnya pasti indah. Yang juga katakan yes. Ayo ketik. Wah, ini luar biasa. Mari kita ketik. Sesakit apapun jalan yang kita lalui, amin, jika Tuhan yang menuntun melewatinya, di ujungnya pasti indah. Yang dikatakan amin. Amin, saudara. Itulah kenapa begitu pikiran kita ini secara sadar dipenuhi dengan luapan firman Tuhan, maka kebenaran firman itu akan menyelinap ke dalam pikiran bawah sadar. Gak cuma menyelinap, turun ke hati. Maka saat Yesus melihat pikiran kita lewat hati kita, lah ketahuan. Isi hati orang tuh gak akan bisa disembunyikan dari Yesus, saudara. Hari ini Anda sama-sama kita melewati semua, termasuk saya, makanan saja. Fase-fase kehidupan, kalau Anda ingat-ingat sejak kita masih kecil. Untuk makanan saja kita melewati fase-fase kehidupan. Waktu kecil kita memberikan anak saya berikan yang namanya air susu ibu. Lama-lama mulai naik, saudara. Bubur. Lama-lama nasi tim. Lama-lama nasi dan menu makanan. Saya masih ingat. Step by step. Tuhan, Anda boleh cek di Alkitab. Tuhan mengubah makanan orang Israel dari mana ke menu, saudara. Nah, percaya cek. Orang Israel makan mana yang turun dari surga setiap pagi di padang gurun. Benar, saudara? Betul kan? Mulai step berikutnya mereka mulai makan menu makanan sesuai dengan jenis benih yang ditabur, jenis benih yang dikerjakan, menu makanan sesuai dengan jenis benih yang dipikirkan. Mereka makan menu makanan sesuai dengan jenis benih yang digali di tanah perjanjian, bukan mana surgawi terus yang turun dari surga. Itulah stepnya. Anda mau menunya enak-enak, Anda harus berjalan bersama menunya Tuhan. Itulah kenapa ketika Anda dan saya menetapkan janji Tuhan, aku punya ketetapan, memegang teguh dengan imanku semua janji Tuhan, maka kita nggak hanya cuman bicara, saudara. Kita justru malah melepaskan surga dalam kehidupan kita yang juga katakan yes. Itulah kenapa nasib kita di dunia ini bukan di tangan manusia, saudara. Jangan cepat-cepat ngambil hasil akhir. Lah kalau kayak gini ya pasti susah. Ada siapa yang bilang? Belum tentu. Itu namanya Anda ngambil keputusan hasil akhir. Loh, kalau sakitnya kayak gitu ya pasti matinya cepat. Loh, ya belum tentu juga. Kalau seandainya cepat tuh pasti kan aromanya di surga sudah jadi. Daripada kesakitan Tuhan ajak, ayo, rumah udah jadi kan beres. Tapi kan kita nggak boleh menghakimi, loh, saudara. Itulah kenapa kedekatan kita dengan Tuhan tuh bisa dilihat kok dari jenis makanan rohani yang kita makan tiap harinya, loh, saudara. Orang kalau salah ya kan ditegur aja belum, baru diajak ngomong baik-baik, left group ya buyar toh, saudara. Lo ngomong aja belum, ditegur aja belum, dikit-dikit left group. Ini janjane manganane ki opo lho tiap hari. Orang dewasa kan nggak lihat usia, saudara. Berapa banyak di gereja itu, saya dengar orang yang sudah tua ngelayani di mimbar udah lama.
Jadi kepercayaan gembalanya tiba-tiba gegeran gara-gara apa? Hal sepele. Tiba-tiba hilang. Pertanyaan simpel, walaupun kita sudah di mimbar, tapi kalau makanan tiap harinya itu makanannya belum dewasa, saudara. Ya Anda akan terus tidak dewasa. Inilah kenapa hubungan dengan Tuhan tuh lebih dari apapun. Yang mau dan setuju katakan, saya mau ya Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus sabar dan tekun dalam menjalankan proses perubahan pembaruan pikiran. Kita harus bersabar dan bertekun dalam menjalankan proses pembaruan paradigma. Bongkar yang lama tuh nggak gampang. Kalau bukan Tuhan ya susah. Itulah kenapa banyak orang stres mengubah orang. Ya nggak bisa, ngapain ubah orang stres. Anda ubah dia, Anda dampingi, suruh baca firman Tuhan. Nggak berubah, masa Anda stres? Ya jangan, saudara. Ngapain kita stres? Ingat, masih ingat firman-Nya? Ada yang menanam, ada yang menyiram. Ingat, yang ketiga siapa yang memberi pertumbuhan? Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Jangan stres. Diajak ngomong, dididik bertahun-tahun, kerdil terus. Saya cuma bingung, lah ngapain stres? Yang penting kan sudah kita tanemin yang baik bibitnya. Sudah disiramin dengan kesabaran. Biarlah proses itu merubah paradigma orang lain, itu sesuai waktu dan prosesnya Tuhan. Karena yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan, bukan kita. Itulah kenapa Mazmur 73 ayat 25 ngomong apa? Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Oh, Mazmur ini luar biasa. Siapa sih gerangan yang ada padaku di surga selain Tuhan? Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Ini orang yang bisa ngomong gini, ini orang dewasa yang hidupnya 100%, kalau ada 1000%, saya akan ngomong 1000%. 1000% itu madep mantep gandul Gusti. Perubahan paradigma baru itu butuh waktu dan proses. Saya berpikir ada alasan mengapa Tuhan butuh waktu 6 hari untuk menciptakan dunia. Itu pikiran saya loh, saudara. Saya berpikir, saya merenung, pasti ada alasan kenapa Tuhan membutuhkan waktu 6 hari untuk menciptakan dunia. Padahal Tuhan tuh pasti sanggup untuk melakukan dalam sekejap. Tak garis bawah, sehari saja beres. Betul nggak, saudara? Betul kan? Tapi kenapa kok butuh waktu 6 hari? Sehari aja bisa kok. Apa sih yang nggak bisa buat Tuhan kita? Ini loh sebenarnya Tuhan tuh ingin menunjukkan kepada Anda dan saya bagaimana menjalani proses perubahan hidup. Serius. Tuhan ingin ngajari kepada Anda dan saya, ingin menunjukkan bagaimana menjalani proses perubahan hidup. Tuhan itu melakukan penciptaan dari satu hari ke hari lain. Tuhan mengakhiri hari-hari itu dengan bersyukur tentang apa yang telah dilakukan Tuhan. Tuhan tidak mengeluh tentang apa yang masih belum dilakukan. Perhatikan kitab Kejadian. Tuhan melakukan semua itu dengan sangat baik. Semua ciptakan Tuhan dikatakan sangat baik.
Tuhan mengakhiri hari-hari dengan bersyukur tentang apa yang telah dilakukan. Hari pertama, hari kedua, Tuhan tidak mengeluh tentang apa yang masih belum dilakukan. Pada hari ketiga, Alkitab mengatakan, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik, sekalipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tuhan ngajari Anda dan saya, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Kenapa kita bersungut-sungut atas hari-hari kita? Tuhan tidak ngajari sesuatu yang tidak baik. Tuhan ngajari kita untuk bersyukur, saudara. Tuhan tidak melihat apa yang masih belum selesai. Memang benar, masih banyak yang belum dilakukan. Tapi Tuhan ngajari untuk tetap bersyukur tentang apa yang sudah selesai. Masalah saya banyak, Pak, 1 sampai 100. Saya baru menyelesaikan 5 masalah. Ya bersyukur 5 selesai. Daripada setengah saja yang selesai, sudah. Loh, tapi kan masih lama, Pak. Loh, berarti bersyukur. Loh, kok bersyukur, Pak? Berarti usia Anda masih panjang. Oh, baru selesai 5. Oh, masih 100 tugasnya. Ya masih panjang lah. Kalau Anda hari 100 sudah selesai 99,5. Ya, Anda sisa cepat-cepat, wae. Siap-siap persiapan sebentar lagi meninggal dunia. Hampir selesai tugasnya. Nunggu apa lagi kan? Saya ceritain sama istri saya. Dulu mak tuh ya, kroso kalau mau meninggal. Nah terus sudah menyiapkan baju-bajunya yang mau disiapkan untuk meninggal. Bahkan sudah titik-titik pesen. Nanti kalau mau meninggal, aku pakai baju ini ya. Aku pakai sepatu ini, titik-titik pesen. Sudah kerasa. Nah kalau Anda dari sekian ratus masalah baru selesai sedikit, bahagia. Jangan sedih, saudara. Berarti usianya masih panjang karena tugas belum selesai. Yang juga katakan, yes. Patut dicatat bahwa Tuhan tidak pernah membandingkan proses penciptaan yang berantakan dengan surga yang indah tempat Tuhan tinggal. Tuhan itu tidak bandingkan proses penciptaan yang berantakan tuh dengan surga yang tempat Tuhan bersemayam, tidak bandingkan. Iblis yang berusaha mencoba mengacaukan, saudara. Iblis yang berusaha mengacaukan proses pembaruan pikiran Anda dan saya, yang membuat Anda dan saya tuh membandingkan kemajuan hidup Anda dengan orang lain. Ya Anda akan stres. Wong kita ini berkatnya beda-beda kok, saudara. Iya tuh. Lah kenapa paradigma ini yang harus kita miliki? Sehubungan dengan diri kita ini diciptakan secara utuh dan lengkap. Ya sudah, kalau sudah utuh dan lengkap, nggak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita suka bandingkan diri kita dengan orang lain, akan membuat kita suka mengeluh. Kalau kita mengeluh, kita telah melanggar 10 perintah Tuhan. Dalam hal apa, saudara? Mengingini. Hal mengingini bukan milik dan bukan bagian kita. Anda kalau sudah begitu, Anda bisa mematikan proses Tuhan, memperbarui pikiran kita. Jadi ngomong sama hatimu, santai saja, jangan kemrungsung mengingini hak orang lain, pengen jadi orang lain, pengen seperti orang lain. Sudahlah, nikmati proses bersama Tuhan. Izinkan Tuhan memperbarui pikiran kita. Kita berusaha memasukkan yang benar sesuai firman Tuhan. Kalau halaman tetangga kita, kalau Anda lihat halaman tetangga-tetangga itu terlihat lebih hijau, Anda nggak usah iri, saudara. Sudahlah, mulai Anda sirami itu rumput-rumput Anda sendiri, disirami pakai air. Ditanemin halaman Anda sendiri. Kayak mertua saya tuh sekarang hobi bercocok tanam. Oh, bagus. Di depan rumahnya tuh indah dari pojok ke pojok. Wah, luar biasa. Bukan karena membandingkan dengan taman orang lain, karena mulai mengerjakan, nyirami. Nah, itu harusnya, saudara. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu apapun yang telah dimulainya. Filipi 1 ayat 6. Saya ulangi. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu apapun yang telah
dimulainya. Dan perhatikan baik-baik, dan Tuhan masih belum selesai mengerjakan proses pembaruan hidup Anda dan saya. Siapa yang mau berproses terus pembaruan hidup yang dilakukan oleh Tuhan dan diri kita, yang mau angkat tangan yang tinggi. Amin. Amin, saudara. Inilah kenapa yang ketiga, yang terakhir, untuk menutup Selamat Pagi Sahabat pagi ini. Saya mengasihi Anda, saya sungguh-sungguh mendoakan Anda, mencintai Anda sebagai seorang sahabat, sebagai seorang gembala. Kita sama-sama berproses, dan kita harus tahu yang ketiga, kita harus mengharapkan sebuah mukjizat terjadi. Yang juga katakan yes, mengharapkan sebuah mukjizat terjadi itu harus, saudara. Mengharapkan sesuatu yang baik terjadi itu sebuah pilihan. Mengharapkan sesuatu yang baik terjadi adalah sebuah tindakan iman kita. Kalau Anda terus terngiang-ngiang, nanti bakalnya terjadinya jelek. Nanti bakalnya terjadinya tidak sesuai kehendak saya. Nanti bakalnya terjadinya tidak enak. Lah Anda kok mengharapkan yang tidak enak, kok terus pikir-pikirkan terus, ngapain? Mengharapkan sesuatu yang baik terjadi itu pilihan. Aku memilih sesuatu terjadi itu baik adanya. Aku punya tindakan iman. Mengharapkan sesuatu yang baik itu terjadi, itu tindakan iman. Dan kita harus mengharapkan sebuah mukjizat terjadi. Sampai kapanpun jangan biarkan imajinasi liar Anda dan saya itu menciptakan gambaran buruk. Hal-hal yang menjadi buruk Anda bayang-bayangkan. Wah, kelihatannya penyakitnya tambah parah. Wah, kelihatannya nggak cuma tambah, semakin parah. Wah, kelihatannya hubungan itu nggak bisa diperpanjang, hubungannya putus. Wah, kelihatannya bisnisnya bakal gagal. Harusnya Anda mengganti dong imajinasi yang negatif itu dengan ayat-ayat firman Tuhan, dengan janji-janji firman Tuhan. Saudara yang sakit, yang hari ini Anda lihat YouTube GPI channel GPI Lampert Tenggara, Selamat Pagi Sahabat. Kalau Anda sakit, Anda harusnya mengganti dengan ayat firman Tuhan, saudara. Jangan kecil hatinya, saudara. Saya tidak bicara gender loh. Saya nggak bicara usia Anda berapa. Saya bicara masukkan imajinasi yang negatif itu diganti dengan paksa dengan ayat firman Tuhan. Jangan sakit dikit dirasa-rasake. Wah, kata aneh aku tambah lama tambah nggak karuan. Waduh, ya gawat, saudara. Beberapa orang bangun di pagi hari dengan perasaan sesuatu yang buruk akan terjadi. Begitu bangun tidur, kamu kenapa yang kok diem aja? Perasaanku nggak enak hari ini. Loh kenapa toh harus berpikiran nggak enak? Kalau sampai itu nggak enak, ingat baik-baik, itu dari iblis. Tuhan tuh memberikan pagi hari kita, apalagi di hari Sabtu yang indah. Anda bersama dengan saya bisa ketemu lagi. Itu hari yang sangat indah. Ngapain harus bayangin? Ngapain harus merasakan perasaanku kok nggak enak hari ini ya? Ya mungkin Anda belum BAB, mungkin jadi nggak enak pules. Nasihat saya, saudara, kembalilah kalau lagi perasaan nggak enak. Nasihat saya, saudara, maaf loh saudara ya, jangan dimasukkan hati loh ya. Kalau ada bangun tidur perasaan Anda nggak enak, nasihat saya turu meneh wae. Balik tidur sampai Anda berusaha tidur dulu, nggak usah mikir yang macam-macam, terus Anda berusaha bangun sampai Anda punya perasaan positif. Nah, begitu Anda bangun, wah perasaanku sudah mulai enakan. Tuhan itu baik, Dia merencanakan hal-hal baik. Lah itu baru bangun, saudara. Ngapain bangun pagi, udara cerah, nafas dikasih Tuhan gratis. Kalau nggak percaya, Anda ke rumah sakit, pasang oksigen. Bayarnya berapa selama 4 jam? Ayo coba dicek. Pakai oksigen bayar berapa di rumah sakit? 4 jam saja. Ayo dicek sana. Ditelepon rumah sakitnya. Kalau saya pakai oksigen 4 jam berapa bayarnya ya? Dicek. Lah kita loh bangun pagi-pagi. Tuhan sudah berikan nafas kehidupan yang luar biasa. Tuhan yang baik, Dia merencanakan hal-hal yang baik. Yang Ujung katakan, yes.
Kalau Anda terus mendapatkan pikiran buruk bahwa sesuatu akan terjadi dan ternyata itu terjadi, ya Anda jangan salahkan Tuhan. Mestinya kan kalau sesuatu punya pikiran buruk kan mestinya jangan dipikirin. Berdoa, mengucapkan firman Tuhan kepada diri Anda. Naikkan doa, nyanyian, pujian. Ucapkanlah syukur pada Tuhan. Melawan pikiran buruk itu. Mengganti dengan pikiran firman Tuhan yang juga katakan yes. Setiap kali hati itu tidak enak. Berapapun banyak musuh menghadang. Berapapun celaan, makian, sindiran gitu, ada di belakangmu dan Anda dengar. Setiap kali saya lemah, saya berusaha untuk menyanyi. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Gak usah takut, saudara. Amin. Hari ini saya mengajak Anda untuk membuka mata, buka telinga baik-baik. Di mana kita masuk minggu ketiga di bulan Agustus. Bulan di mana kita merayakan kemerdekaan. Kita diberikan hikmat untuk punya paradigma baru. Besok kita ibadah. Saya melayani Anda semuanya 2 kali ibadah. Ibadah pagi jam 9 dan ibadah sore. Besok saya sharing dengan tema kerukunan dan konflik. Hari ini siapkan hatimu untuk terima paradigma baru. Sehingga besok kita belajar tentang kerukunan dan konflik. Hati Anda siap menerimanya. Ingat, konflik sebesar gunung itu akan selesai kalau punya paradigma yang benar, punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Satu pujian. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang tiada. Oh Yesusku,
Kau selamanya, ku cinta Kau selamanya. Saatnya saya berdoa buat Anda semuanya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kau berikan kami cara untuk menerima paradigma yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sadarkan kami untuk tidak membesar-besarkan masalah kehidupan kami. Kau sadarkan kami untuk tidak membesar-besarkan kekhawatiran kami. Sekali kami melangkah bangun pagi hari Tuhan, kami tahu hari ini kami bisa hidup karena kasih-Mu saja. Sekali Yesus ada dalam kehidupan kami, selama-lamanya aku pegang Dia Tuhan. Selama-lamanya aku sungguh-sungguh mau ikut Yesus Bapa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami terus berdoa Tuhan, buat semua kami di mana Kau izinkan kami, negara kami tercinta Indonesia ini masuk dalam bulan kemerdekaan, dan besok kita merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa apapun yang Kau izinkan buat negara kami, selama masih ada banyak masalah, banyak ada pertentangan, banyak ada korupsi, banyak ada hal yang membuat negara ini tidak bisa utuh seutuhnya. Tapi hari ini kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai hamba-Mu, kami mau sehati berdoa dan melakukan yang terbaik Bapa buat negara ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Bahwa Rema hari ini yang kami sharingkan, kami sadar bukan hanya untuk orang yang beragama Kristen. Rema hari ini, sharing hari ini yang kami sharingkan ini bukan untuk orang yang pengikut Kristus saja. Tapi Rema hari ini Tuhan, di bulan kemerdekaan, di minggu yang ketiga ini Tuhan, sharing firman hari ini dalam Selamat Pagi Sahabat sebenarnya diperuntukkan untuk semua orang di negara Indonesia ini Tuhan. Ajari kami punya hati yang benar di depan-Mu. Ajari kami punya sikap yang benar di depan-Mu. Ajari kami mengerti bahwa hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Sehingga kami gak berani sembarangan dalam bertindak, gak berani sembarangan dalam berkata-kata, dalam memfitnah orang, dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya Tuhan. Kami tahu apapun yang kami lakukan, kalau kami dalam keadaan salah dan memang penuh dengan dosa, ampuni kami Tuhan. Ajari kami punya hati yang terus mau bertobat dan kami melakukan pertobatan kami. Bapak, kami mau betul-betul Tuhan menyerahkan hari ini. Besok kami ada Family Fun Day. Pada saat kami pulang ibadah, kami akan melakukan banyak lomba yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan teman-teman kami Tuhan di gereja. Itu bungkus dengan darah Yesus. Yang berdoa buat cuaca Tuhan, yang berdoa buat firman Tuhan besok. Biarlah firman Tuhan itu menyukakan hati-Mu. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang mengundang kami dalam ibadah itu dan semua kesenangannya. Biarlah besok Tuhan kami datang penuh dengan hati dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita selesaikan program Selamat Pagi Sahabat, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan Pak-Nya Tuhan, Ia akan melindungimu. Di bawah sayap-Nya Tuhan, engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu.
Diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Besok kita siapkan tubuh kita, fisik kita, jaga kesehatan. Besok kita bisa ajak keluarga kita untuk sama-sama kita berbahagia dengan Family Fun Day. Setelah kita ibadah, 2 kali ibadah saya melayani Anda. Ingat baik-baik, biarlah selalu berbahagia orang-orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam. Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta kau selamanya.